Ya, ada pertanyaan sebelum kita mulai? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Oke, ini TT berapa ya? Saya lupa. 7 ya? Atau 3? 7, Pak. Oke, sambil menunggu kalau ada pertanyaan. Ya, saya mengingatkan sekali lagi materi yang ada di LMS ya, itu sudah tersedia ya. Jadi Anda aktif di sini. Kalau Anda butuh diskusi itu yang kita lakukan di Zoom ya, di sinkron. Oke, kita masuk minggu ke-6 ya. Jadi 2 minggu lagi nanti sebelum UTS kita nanti terakhir-terakhir saja lah, lebih banyak latihan soal. Jadi intinya sebelum UTS itu adalah membahas persamaan Maxwell. Ya, membahas persamaan Maxwell. Jadi persamaan Maxwell ada 2 bentuk, ya, bentuk integral dan bentuk diferensial. Bentuk integral kita sudah bisa menuliskan, ya. Nah, di sini sampai sini harusnya Anda bisa menulis persamaan Maxwell secara lengkap dan benar ya. Jadi notasi-notasinya vektor, tanda vektor, tanda operasi, dot, integral garis, integral luas, ya, integral tertutup, lintasan tertutup dan permukaan tertutup. Nah, itu harus sudah bisa. Nah, tapi sekali lagi persamaan Maxwell bentuk integral itu ya mudah dimengerti, tapi untuk menyelesaikan permasalahan nanti lebih mudah kita pakai bentuk diferensial. Ya, jadi nanti kita lebih mudah pakai bentuk diferensial. Oke, jadi kita review sebentar ya. Jadi persamaan Maxwell, ya, bentuk integral ya. Ya, ini coba Anda tuliskan. Ada 4 persamaan Maxwell. Ya, secara lengkap dan benar. Ya, Anda ingat-ingat ya, persamaan pertama dan kedua itu dari hukum Gauss. Ya. Jadi hukum Gauss tentang medan listrik ya, itu berarti terkait dengan menghitung jumlah garis gaya ya. Jadi jumlah garis gaya yang menembus suatu permukaan tertutup. Ya, jadi kalau di sini medan listrik, maka rapat garis gaya itu D, ya, yang menembus suatu permukaan, ya, berarti nanti kita integralkan terhadap ds, permukaannya tertutup, maka integral permukaan tertutup. Kan sama dengan muatan total yang terlingkupi. Yang kedua, dari hukum Gauss tentang medan magnet, ya. Jadi kalau di sini D, maka di sini B, ya, rapat garis gayanya, rapat garis gaya magnet yang menembus satu permukaan, berarti kita didotkan ya dengan permukaan, ya.
permukaannya tertutup, ya berarti di sini nanti akan sama dengan 0 ya, karena jumlah garis gaya yang masuk sama dengan jumlah garis gaya yang keluar. Yang ketiga diambil dari atau percobaan Faraday. Ya, berarti di sini tentang gaya gerak listrik. Berarti terkait dengan beda potensial. Ya, jadi gaya gerak listrik. Ya, berarti di sini adalah integral E.dl. Ya, usaha untuk memindahkan suatu muatan. Karena ini bentuknya loop, maka ini integral lintasan tertutup ya. Jadi di sini ada lintasan ya, dl ini tertutup. Ya, ingat ini di loop yang kedua lintasan tertutup. Ya, sama dengan di sini ada hukum Lenz. Ya, integral laju perubahan ya dB medan magnet per dT ya dikalikan dengan dS. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, ini dl ya. Ini ds. Yang terakhir itu dari hukum Ampere ya, berarti tentang arus. Arus itu ada dua. Ya, arus itu di sini adalah integral H.dl. Jadi selalu kalau di sini E maka pasangannya H. Ya, kalau di sini D pasangannya adalah B. Ya. Arus itu ada arus yang disebabkan oleh muatan yang bergerak. Ini rapat arusnya adalah J. Ya. Ditambah dengan arus akibat medan listrik yang berubah terhadap waktu. Ya, jadi di sini adalah dD ya per dT ds. Nah, ini adalah persamaan Maxwell bentuk integral ya. Persamaan Maxwell bentuk integral. Nah, kita akan masuk ke persamaan Maxwell bentuk diferensial, bentuk diferensial. Jadi di sini nanti kita melihat muatan total, ya. Jadi muatan total di sini ada yang muatan titik, ada yang muatan terdistribusi garis, ya. Jadi sepanjang garis dia terdistribusi, ada muatan bidang, ya, muatan yang terdistribusi pada suatu bidang, ya. Kemudian muatan volume, ya, muatan yang terdistribusi muatan volume. Ya, jadi kalau muatan titik ini biasanya disimbolkan oleh Q, ya, muatan garis yang terdistribusi garis itu biasanya disebutkan rho L, ya, muatan bidang di sini rho S, ya, muatan volume rho V. Ya, jadi di sini adalah satuannya coulomb. Ya, di sini coulomb per meter. Ya, di sini coulomb per meter persegi. Ya, di sini adalah coulomb per meter kubik. Nah, ini satuannya ya, simbolnya. Jadi kalau muatan titik ya, ini satu titik muatan. Kalau muatan garis ini terdistribusi sepanjang garis. Ya, muatan bidang yang terdistribusi sepanjang bidang. Ya, kemudian muatan volume ya terdistribusi dalam satu volume gitu ya, bisa sebarang ya dalam satu volume. Nah, Q totalnya nanti kalau
di sini ada sejumlah muatan titik. Ya, kalau kita bicara muatan titik, ya kalau ada sejumlah muatan, ya ada Q1, Q2, ya Q3 dan seterusnya, maka Q totnya ya kita tinggal jumlah ya. Q totalnya ya berarti Q1 ya tambah Q2 ya tambah Q3 dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara muatan garis, ya muatan yang terdistribusi sepanjang garis, ya nanti tinggal muatan totalnya juga kita integralkan ya, Q totalnya. Ya, cuma di sini kalau garis berarti kita integralkan ya rho L dl. Ya, jadi kita integralkan rapat muatan garis ya, sepanjang garis tersebut. Ya, sepanjang garis tersebut. Nah, begitu juga kalau muatan bidang ya. Kalau di sini muatan bidang ya Q totalnya ya kita tinggal integralkan berarti integral luas. Ya, di sini integral luas ya rho s ya dot ds. Ya, di sini ya rapat muatan garis, rapat muatan bidang. Nah, kalau ini adalah rapat muatan volume, juga kita integralkan berarti integral volume. Ya, muatan terdistribusi volume. Maka Q totalnya kita ganti nanti dengan integral volume. Ya, integral volume. Rho V dV. Oke, jadi hasilnya nanti ini Q total itu skalar, ya, bukan vektor. Jadi nanti secara umum ya Q totalnya itu nanti kita bisa ganti tergantung apakah muatan titik, muatan garis, muatan bidang, dan muatan volume. Nah, nanti untuk sampai pada persamaan Maxwell bentuk integral, ya nanti kita akan masuk ke persamaan Maxwell bentuk integral. Bentuk diferensial ya. Diferensial. Nah, sebelum ke sana nanti akan ada dua tools matematik, yaitu teorema divergensi dan teorema Stokes. Ya, jadi teorema divergensi dan teorema Stokes. Ini mungkin sudah Anda dapatkan di kalkulus ya, divergensi ya, dan teorema Stokes. Nah, apa itu teorema divergensi? Ya, jadi teorema divergensi itu menghubungkan antara integral permukaan tertutup, nanti ini ada integral permukaan tertutup, ya, jadi teorema divergensi. Kalau kita punya sebarang vektor ya, sebarang vektor misalnya F, maka kita menghitung integral permukaan tertutup F ya, dot ds, berarti ini adalah integral permukaan tertutup. Ini kita bisa kerjakan ya dengan integral volume. Jadi ini integral permukaan tertutup ya. Kita bisa buat menjadi integral volume ya, berarti ini integral 43 ya. Tetapi F-nya divergensikan lebih dahulu. Ya, ini simbol divergensi itu seperti ini.
Ya, jadi divergensikan lebih dahulu, ya, baru kita integralkan terhadap volume. Jadi teorema divergensi itu nanti mengubah, ya, yang sebelumnya ini ada integral permukaan tertutup, ini integral permukaan tertutup, ya, ini integral permukaan tertutup, integral permukaan tertutup. Nanti kita ubah menjadi integral volume, ya, sehingga nanti kita bisa sederhanakan, ya, persamaan yang ini. Jadi contoh misalnya integral d.ds. Ya, kalau ini sebarang f, berarti integral persamaan maksimal yang pertama integral permukaan tertutup d, ya, .ds sesuai dengan teorema Stokes, teorema divergensi, kita bisa ubah menjadi integral volume, ya, tetapi divergensikan lebih dahulu. Ya, divergensikan lebih dahulu, ya. Ya, seperti ini. Ya, divergensikan lebih dahulu. Ya, baru kita integralkan secara volume. Nah, sehingga, ya, kalau nanti di sini adalah rapat muatannya adalah volume, ya, ini kan sama dengan Q total, Q totalnya sama dengan integral ini. Ya, jadi sama dengan integral volume dari rho V, ya, dot dV. Nah, sekarang kalau di sini integral volume, di sini juga integral volume harus sama, ya, maka dalamnya di sini harus sama. Maka kita nyatakan divergensi, ya, dari D, ya, sama dengan rho V, ya, supaya sama. Nah, jadi persamaan Maxwell yang pertama ini dari teorema divergensi, ya, itu bisa disederhanakan bahwa divergensi D sama dengan rho V. Ya, rho V itu adalah rapat muatan volume. Ya, rho V itu adalah rapat muatan volume. Nah, demikian juga nanti yang persamaan Maxwell yang kedua, ya. Jadi yang kedua integral permukaan tertutup B.ds kita bisa ganti dengan divergensi D sama dengan integral volume divergensi D, divergensi B sama dengan 0, ya. Jadi yang kedua kita bisa nyatakan integral B.ds, ya, sama dengan integral volume, ya, divergensi dari B dV. Nah, ini sama dengan 0. Nah, kalau supaya sama dengan 0 berarti divergensi B, ya, harus sama dengan 0. Ya, supaya sama dengan 0. Jadi persamaan yang kedua nanti divergensi B itu sama dengan 0. Nah, persamaan Maxwell yang kedua kita bisa dalam bentuk diferensial menjadi seperti ini. Ya, jadi teorema divergensi itu mengubah integral luas tertutup, ya, integral permukaan tertutup menjadi integral volume. Nah, sehingga nanti kita bisa modifikasi persamaan Maxwell yang pertama, yang kedua, bentuk diferensialnya adalah divergensi D dan divergensi B. Ya, divergensi D sama dengan rho V, divergensi B sama dengan 0. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Oke, nah yang berikutnya kita pakai teorema Stokes ya. Teorema Stokes itu mengubah dari integral lintasan tertutup menjadi integral luas. Ya, jadi kalau teorema divergensi itu mengubah integral luas menjadi integral volume. Kalau Stokes itu mengubah dari lintasan tertutup menjadi integralan luas. Jadi di sini kita pakai teorema Stokes. Ya, jadi teorema Stokes. Ya, kalau kita punya sebarang F, maka integral lintasan tertutup F dot DL ya, berarti ini lintasan tertutup, itu kita bisa ubah menjadi integral luas, ya. Tetapi F-nya di curl lebih dahulu, ya. Jadi di sini, kalau tadi di sini dot, ya di sini cross, ya. Ya, baru didotkan dengan DS, tetapi ini yang semula DL menjadi DS. Nah, ini disebut sebagai operasi curl. Nah, nanti kita akan bahas yang divergensi dan curl. Nah, sekarang kita mengubah di sini dulu. Jadi kalau kita punya integral lintasan tertutup, nanti kita bisa ubah menjadi integral luas. Sehingga nanti persamaan yang ketiga, ya, jadi di sini integral lintasan tertutup E dot DL kita bisa ganti ya dengan integral luas ya. E dot DL ya akan kita ganti berdasarkan teorema Stokes ini sebagai integral curl E ya, curl E ya. Tetapi ini DS. Ya, integralnya menjadi DS. Nah, sama dengan minus integral dUB per dot ds. Ya, ini sebelah ini tadi kita mengubah yang ini adalah sisi sebelah kiri. Yang sisi sebelah kanan ya kita ganti sama dengan minus integral ya dB per dot ya, dot ds. Nah, kalau ini sudah sama-sama integral luas, berarti di sini kita bisa di dalam integralnya ini harus sama supaya sama hasilnya. Jadi di sini curl E ya sama dengan minus ya dB per dt. Jadi persamaan ketiga Maxwell bisa kita ubah seperti ini. Nah, begitu juga yang keempat. Ya, persamaan Maxwell yang keempat, yang sisi sebelah kiri, ya, integral H dot DL, ya, berdasarkan pada teorema Stokes, kita bisa integralkan dot ds, tetapi dikerlkan lebih dahulu. Ya, didotkan dengan ds. Nah, hasilnya sama dengan ini sisi kiri ya. Sisi kirinya ini sisi kanannya kita samakan di sini sisi kanan integral C ya dot ds ya ditambah dengan integral ya dD per dot ya dot ds. Ya, ini kita bisa samakan buat seperti ini, berarti integral ya C
ya, ditambah dengan do D per do T, ya, dot ds, karena batasnya sama. Nah, di sini dot ds sudah sama, maka supaya sama dalam kurungnya ini harus sama. Ya, berarti persamaan Maxwell keempat menjadi ya curl H ya, sama dengan ya, C ditambah dengan do D per do T. Ya. Nah, ini persamaan Maxwell dalam bentuk diferensial ya dari hukum Ampere. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Nah, ini kita sudah menuliskan secara lengkap persamaan Maxwell bentuk integral dan persamaan Maxwell bentuk diferensial. Nah, ada dua teorema yang menjembatani perubahan bentuk dari bentuk integral ke bentuk diferensial. Ya, ada teorema divergensi dan teorema Stokes. Teorema divergensi mengubah integral luas tertutup menjadi integral volume. Teorema Stokes mengubah dari integral lintasan tertutup menjadi integral luas. Oke, silakan menulis ya. Jadi kalau kita hanya melihat saja mungkin kurang bisa mengetahui, kita tidak mengertinya di mana ya. Ya, jadi tuliskan persamaan Maxwell ya bentuk integral ya ke bentuk diferensial. Nah, kita tuliskan ya. Oke, jadi Anda harus sudah bisa menuliskan persamaan Maxwell bentuk integral dan persamaan Maxwell bentuk diferensial. Ya, jangan lupa ada operasi divergensi dan operasi curl. Oke, jadi kita coba ya menuliskan ya tanpa catatan kita coba tulis ya, berarti persamaan Maxwell ya, sekarang kita bicara bentuk diferensial. Ya, yang pertama ya divergensi dari D sama dengan rho V. Yang kedua divergensi dari B ya sama dengan 0. Yang ketiga divergensi dari curl ya. Jadi kita bicara curl E ya sama dengan minus do B per do T. Yang keempat curl H ya sama dengan J ya ditambah dengan do D per do T. Nah, ini lebih simpel ya dari persamaan Maxwell bentuk integral. Ya, jadi kita harus bisa menuliskan persamaan ini ya bentuk persamaan Maxwell bentuk diferensial. Nah, tinggal di sini ada operasi divergensi dan operasi curl. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Ya, Anda coba latih menulis 4 persamaan Maxwell ya, bentuk integral dan bentuk diferensial. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, nanti silakan Anda latihan di sini ya. Ini divergensi bab 4. Ya, jadi nanti divergensi, latihan divergensi bab 4. Teorema Stokes. Ya, kita lihat dulu bab 4 ya. Sorry. Ya, ini divergensi bab 4. Oke, kita langsung cara mengerjakan saja. Jadi kalau kita punya sebuah vektor, ya, sebuah vektor dalam sistem koordinat kartesian, ya, misalnya saya punya ini ya, misalnya vektor A itu AX, ya, AX, AY dan AZ. Ya, vektor A, AX, AY dan AZ. Ya, misalnya vektor A, AX, AY dan AZ. Maka kita mencari divergensi A, ya, kalau dalam sistem koordinat kartesian, divergensi A itu adalah AX itu sebagai komponen A dalam arah tadi, itu diturunkan terhadap X. AY diturunkan terhadap Y, AZ diturunkan terhadap Z. Ini kalau dalam sistem koordinat kartesian. Ya, kalau dalam sistem koordinat silinder, ya, maka divergensi A itu adalah seperti ini. Kalau dalam sistem koordinat sferis atau sistem koordinat bola, maka mencari divergensinya adalah seperti ini. Ya, jadi contoh, saya ulangi. Ya, ini operasi divergensi ya. Ya, jadi kalau kita punya suatu vektor F, ya ini dalam koordinat kartesian ini ada komponen AX, ya ada komponen AY, ya ada komponen F, ya, FZ, ya komponen dalam arah AZ, maka divergensi dari F dalam sistem koordinat kartesian, ya itu ya kita komponen Fx ini diturunkan sebagai
variabel X, komponen Y ya diturunkan terhadap Y, ya komponen Z diturunkan terhadap Z. Jadi ini hasilnya adalah skalar. Ya, besaran skalar ya. Ya, contoh misalnya ya kita punya misalnya vektor F itu katakanlah X kuadrat ya AY ya, ditambah dengan X kuadrat Y AZ misalnya ya. Maka divergensi dari F seperti apa? Divergensi F. Ya, berarti ini nggak ada yang komponen dalam arah X, ya karena Fx-nya tidak ada. Kemudian komponen Y, ya komponen Y, ini kan komponen Y, ini komponen Y ya, diturunkan terhadap Y. Ya, berarti ini ya do dari X kuadrat diturunkan terhadap Y. Ya. Kemudian ditambah dfz terhadap dz. Do X kuadrat Y kita turunkan terhadap dz. Nah, ini diturunkan terhadap Y 0. Ini diturunkan terhadap Z ya karena bukan variabel Z ya maka ini 0 ya. Hasilnya adalah 0. Ya, jadi masing-masing komponen diturunkan terhadap komponen apakah kalau ini AY berarti diturunkan terhadap Y. Ini AZ diturunkan terhadap Z. Ya. Contoh lagi misalnya ya kita katakanlah punya vektor D misalnya ya, X kuadrat Y AX ya tambah X Y kuadrat AY ya tambah misalnya X Y Z kuadrat AZ. Nah, bagaimana hasil divergensi dari D? Divergensi dari D berarti komponen X ini diturunkan terhadap DX. Maka ini kalau kita turunkan terhadap DX berarti 2XY ya. Jadi di sini hasilnya adalah 2XY. Ya, Anda masih ingat kan ya? Ini diturunkan terhadap X. Nah, ini yang diturunkan terhadap Y. Ya, karena ini DFY diturunkan terhadap Y. Berarti hasilnya ini diturunkan terhadap Y berarti 2Y dikalikan dengan X. Sama dengan 2XY. Kemudian ini diturunkan terhadap Z. Ya, berarti di sini adalah 2XYZ. Nah, ini hasil divergensi dari D. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi ini dalam sistem koordinat Kartesian. Ya, jadi divergensi itu sesuai dengan komponennya kalau dia sistem koordinat
Kartesian, maka diturunkan terhadap masing-masing komponen variabelnya. Oke, ada pertanyaan? Nah, silakan. Contohnya lain lagi nih ya. Jadi di sini kita punya vektor A dalam sistem koordinat Kartesian ya sebagai 5x kuadrat sin px per 2 ax. Ya, ini berarti kita bisa sebagai UV gitu ya. Kalau kita punya UV, maka turunannya adalah U aksen V plus V aksen U. Ya, jadi di sini Anda harus sudah mahir dalam mempergunakan diferensial ya, turunan. Kalau kita punya bentuknya adalah UV, ya, maka turunan dari UV itu adalah U aksen V ditambah V aksen U. Ya, jadi di sini adalah U aksen V ditambah dengan V aksen U. Ya, kalau kita pakai turunan ya. Jadi di sini U-nya adalah 5x kuadrat, maka U aksen sebagai turunan dari U. Ya, berarti di sini U aksen adalah turunan dari 5x kuadrat, berarti 10x. Ya, kemudian V aksen, ya, V aksen itu adalah turunan dari sin px per 2. Ya, sin px per 2 hasilnya adalah cos px dikalikan dengan pi per 2 ya, atau pi per 2 cos dari px per 2. Maka kalau kita mencari turunan UV ini, maka hasilnya ya ini. Jadi divergensi A, ini U aksen V, berarti U aksen berarti 10x, V-nya adalah sin px per 2, ya, ini sebagai U aksen V, ditambah dengan V aksen U. V aksen adalah pi per 2 cos px per 2 ya, dikalikan dengan U. U-nya adalah 5x kuadrat. Ya, jadi sama dengan ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, buku Skaum ini sudah Anda sudah saya kirim di grup. Ya, ini banyak latihan soal di sini. Silakan. Nah, sekarang dalam sistem koordinat silinder. Nah, kalau dalam koordinat silinder, ya berarti rumusnya adalah ini ya. Seper R, do RAR, ya AR itu komponen vektor dalam arah AR. Ya, ini API, ini AZ. Ya, tinggal dimasukkan saja. Jadi misalnya ini adalah AR, ini adalah API, ini API, yang ini adalah AZ.
Nah, tinggal Anda masukkan di sini. Ya, mencari divergensi A berarti yang ini ya, seper R, do RAR. Ya, berarti Anda tinggal masukkan di sini. Ya, AR-nya adalah R sin P, Anda kalikan R, berarti di sini adalah R kuadrat. Ya. Ini kenapa jadi R kuadrat? Karena R sin P dikalikan dengan R. AR-nya adalah ini, ya, dikalikan dengan R, jadi R kuadrat sin P. Kemudian API diturunkan adalah P, API-nya adalah ini, berarti do R kuadrat cos P diturunkan terhadap P. Ya, kemudian do AZ terhadap DZ. AZ-nya adalah 2R E pangkat minus 5Z diturunkan terhadap DZ. Ya, ini kalau diturunkan terhadap R, maka ini dianggap konstanta menjadi 2R, ya dikalikan dengan dibagi dengan R menjadi 2 sin P. Ini. Kemudian R kuadrat cos P diturunkan terhadap P. Ya, berarti ini sebagai suatu variabel ya konstan, dianggap konstanta. R kuadrat dikali R sekali seper R jadi R. Ya, ini turunkan terhadap P berarti minus sin P. Sehingga ini hasilnya. Kemudian yang ini diturunkan terhadap Z. Ya, jadi minus 5 ini kali ini. Nah, menjadi minus 10 RE pangkat minus 5Z. Ya, ini operasi turunan saja. Ya, harusnya Anda sudah tidak sulit ya. Ya, jadi divergensi A itu hasilnya adalah ini. Nah, pertanyaannya tentukan A, tentukan divergensi A di titik setengah pi per 2 0. Berarti ini adalah R-nya adalah setengah, ya. Pi-nya adalah pi per 2, ya. Kemudian Z-nya sama dengan 0. Lalu Anda masukkan ke sini. Ya, hasilnya adalah ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, coba nanti Anda hitung yang ini ya. Coba latihan soal. Ya, coba latihan soal ini ya. Ya, untuk divergensi saja. Ya, jadi ini vektor
A, 4XY AX minus 4Y kuadrat AY tambah 5 sin Z AZ. Cari divergensi A di titik 220. Ya. Jadi kita bisa cari divergensi A. Ya, berarti komponen A ini diturunkan terhadap X. Ya, ini AX diturunkan terhadap X, berarti hasilnya adalah 4Y. Ini 4Y. Ya, kemudian ini diturunkan terhadap Y, berarti menjadi minus 2XY. Ya, kemudian ini diturunkan terhadap Z. Ya, turunan sin adalah cos ya. Jadi ini adalah 5 cos Z. Nah, Anda cari di titik 2,2,0 ya. Berarti X-nya 2, Y-nya 2, Z-nya 0. Ya berarti 4 kali 2 minus 2 kali 2 kali 2 ditambah dengan 5 cos 0. Ya, berarti 8 dikurangi 8, 0, 5 cos 0. Cos 0 adalah 1. Ya, hasilnya sama dengan 5. Gitu. Nah, Anda lanjutkan ya. Yang soal berikutnya ini dalam koordinat ada pi, berarti ini ada koordinat silinder. Ya, ini dalam koordinat silinder. Ya, ini juga dalam silinder karena ada aset. Nah, ini dalam koordinat bola ya, ada theta. Ya, coba Anda kumpulkan ya nanti hari ini 4 soal ini. Ya, coba Anda kumpulkan, nanti linknya saya kirimkan. Ya, jadi kalau Anda mau lihat diskaumnya, nah, untuk koordinat silinder pakai ini, koordinat bola pakai yang ini. Oke, ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada, kuliah cukup sampai di sini ya.